Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sore ini kedatangan setrikaan merek Panasonic. Oke, buat kalian yang ada di rumah. Maksudnya buat kalian yang gosok setrikanya mungkin rusak di rumah, mau perbaiki sendiri boleh, ataupun mau bawa ke tempat servis juga boleh. Namun video ini sekedar untuk kalian tahu aja dan untuk para teknisi yang ingin belajar. Oke. Bacot. Langsung saja kita buka. Ini belum kita lihat ya apa kejadiannya. Tapi katanya ada suara meledak kayak suara bola meletus gitu. Dup gitu katanya. Habis itu udah nggak mau lagi dia. Coba kita kasih ini colokan. Tap. Ini udah di sini ya, udah di paling kencang ya, nomor 6. Sebenarnya ini nggak pengaruh sih. Kalau setrika, pokoknya semua bahan elektronik. Ini untuk termostat aja. Ini 1, 2, 3 ini nggak fungsi sebenarnya, cuman nggak gini. Mungkin kebanyakan orang yang pikir bahwa kalau di 3 itu harusnya nggak kencang gitu, bukan. Harusnya tetap sama, harus masuknya tetap sama, tapi dia itu cepat untuk kalau udah mencapai suhu dia langsung gini, nggak dempet lagi kan, dia gini. Kalau kita taruh di nomor 3 kan, misalnya. Nanti kalau udah mencapai suhu sampai 3, jadi lempengan itu kecopot dia. Tap. Jadi di situ nggak ada lagi arus listrik, makanya stabil terus sampai 3. Kalau kita iniin ke 6, itu lama karena agak ke bawah, ditekannya agak ke bawah. Jadi lama untuk defrostnya. Apa defrost namanya? Pokoknya untuk itulah, untuk matiinnya lama. Kalau 1 bisa juga, asalkan kita udah putarin ini dari 0, misalkan di belum sampai 1 udah hidup. Iya, emang udah hidup. Bukan kecil harusnya, cuman cepat untuk protek aja gitu. Oke, ini udah kita kasih listrik. Kita colokin, kita posisiin di 6 tadi, kita putar-putar, tapi nggak panas juga ya, masih bisa dipegang. Kebiasaan setrika kebiasaannya biasanya itu termofuse. Oke. Sama kayak kipas angin juga, cuman di setrika, semua setrika kayaknya masih ada termofuse deh. Kalau kipas kan ada yang udah nggak pakai fuse ya. Kalau setrika kayaknya pakai semua gitu. Karena selama ini nggak pernah buka setrika yang nggak ada lagi termofuse-nya, kecuali yang udah dibongkar sama tukang ya, ataupun oleh pemiliknya gitu ya. Nah, jadi buat kalian cuman mau ngingetin bahwa setrika itu banyak bautnya. Baut. Oh, sebentar, sebelum kita buka sampai habis, kan kita harus cek ini dulu ya, harus cek kabelnya dulu ya, bagus atau enggak ya. Soalnya saya lihat kan, di sini ada, kalian nampak nggak? Nah, di sini ada bekas angus ya. Mungkin karena ini ya. Iya sih, ini udah putus soalnya. Nah, udah nggak bagus lagi ya kan, udah putus, udah hangus, kurang nampak ya. Pokoknya ini udah putus kayaknya ini sih. Coba kita bukain ini, terus kita kasih lebih panjang, terus kita masukin lagi, kita tes apakah bisa. Jika memang bisa, berarti benar ini hanya kabel. Tapi biasanya biasanya kalau setrika
Itu kejadiannya di thermofiuse. Oke. Ada bedanya sama thermofiuse kipas angin. Kalau thermofiuse kipas angin kan yang kayak tadi ya, kayak kemarin ini ya. Nah kayak ini kan. Nah ini thermofiuse kipas angin. Kalau thermofiuse setrika itu lebih kayak pil ya, kayak pil. Ntar kayaknya ada contoh sih. Ada sih, cuman di dalamnya. Ntar lagi saya ambilin ya. Jadi kita buka ini di lakban. Aduh, banyak kali di lakbannya. Pak di sini udah putus semua, makanya di lakban. Biar lebih cepat kita cek pakai tang ampere aja ya, tester ya. Oh ya, saya belum kasih tahu ya gimana cara pemakaian tester ini ya. Kok tester bisa nyala gitu ya. Jadi ini kan saya kan sering pakai di sini di buzzer ini. Di buzzer ini yang ada tanda wifi-nya. Cara kerja tester adalah dia membaca ujung ke ujung. Oke, ingat ujung ke ujung. Oke. Misalkan katakanlah ini kabel, ya kan? Ini kabel. Ini kan tersambung. Di sini cuman plastik atom plastik ini, botol ini. Dia cuman untuk ini aja, untuk masuk ini nih. Padahal ini utuh nih. Ini nggak kepotong di sini. Ini utuh. Gini aja lebih nampak ya. Nah, ini kan besi. Besi ini kan utuh. Nggak ada yang maksudnya yang plastik ataupun yang isolator yang nggak bisa membawa arus listrik ya. Jadi cara kerjanya ini dia membaca ujung ke ujung. Ujung yang satu ini misalkan kita taruh di sini. Kalau kita kasih satu lagi di sini, dia akan bunyi. Nah, oke, dengar. Lebih dekat. Nah, dia bakal bunyi gini. Nah, jadi itu tersambung. Oke. Jadi tersambung dia. Nah, berarti nggak ada yang putus. Di sini nggak ada yang putus, ya kan? Di sini nggak ada yang putus. Apanya besinya? Ini kuncinya, kunci T-nya. Nggak ada yang putus. Kalau yang putus gimana? Kalau yang putus gini. Kita pakai kabel aja ya. Kita pakai kabel. Nah, nih, oke, nampak? Kita pakai kabel ini. Terus ini kita kupas ini. Nah, ini kan ujung dari kabelnya. Ini kan ujung dari kabel dan ini juga ujung. Nah, seperti tadi, ujung ke ujung dia membaca. Dia akan bunyi jika ujung ke ujung menyatu. Nah, dia bunyi. Nah, jadi kalau kita mau lihat kabel ini masih berfungsi, kabel ini masih bagus ataupun enggak, ataupun thermofiuse ini masih bagus atau enggak, udah putus apa belum,
pakai tester lebih enak ya. Saya lebih sering pakai tester. Kalau misalkan putus, dia nggak bakal bunyi. Ini kan udah putus. Mungkin kita kan nggak tahu di dalamnya putus ya kan. Kita cek ujung ke ujung. Kita cek ujung ke ujung ini. Dia nggak bakal bunyi, nggak bakal naik. Nah, karena dia nggak tersambung. Nah, paham ya? Sekali lagi, kalau kita sambung lagi, kita taruh ujung ke ujung. Kita kupas ya, lebih enak ya. Nah, kan ini udah tersambung lagi, ujung ke ujung. Nah, dia bunyi lagi dan dapat nilainya gitu. Nah, berarti cara kerjanya, kalau emang putus, dia nggak bakalan bunyi. Tapi kalau tersambung, dia bakal bunyi. Oke, itu cara pemakaian tester. Kalau di buzzer ya, buzzer yang kayak tanda wifi ini ya. Jadi di sini kita coba cek dulu kabelnya. Karena kita lihat tadi ada yang hangus ya. Kita kupas. Kita kupas di sini. Oke. Nah, ini kan ujung yang satu lagi kan di sini. Nah kan, nah kita colokin ujungnya di sini ya kan. Ujungnya di sini, jadi kita taruh yang misalkan yang hitam di sini. Terserah sih, balik-balik nggak apa-apa. Ini ujungnya yang biru, kan kita nggak tahu ini yang ujung yang biru yang mana ya kan. Coba kita ini, nggak bunyi ya. Perhatiin bunyinya aja ya. Nah, berarti di sini ujung dari biru. Oke, ini ujung dari biru. Coklat. Nih. Berarti ini ujung dari coklat ya. Nah, berarti masih bunyi, masih bagus berarti ya. Berarti tadi emang kayaknya emang ini yang putus ya. Kan ini bisa nampak ya, bisa kita lihat ya tadi ya. Ini masih ada angusnya di sini. Berarti kalau memang ini, coba kita tes ya. Kita kupas. Ya banyak sih yang gini, kabel doang gitu ya kan. Cuman kita kadang-kadang palak juga ya kan. Kadang-kadang pas dapat kulkas misalkan ataupun mesin cuci, tapi cuma kabel doang. Palak ya kan. Karena ngapain? Capek ngambil cuma kabel. Kok nggak di sana aja gitu ya kan. Oke, coba kita pasang. Oh ya, ini buat kalian jangan lupa ya. Saya tadi lupa kasih tahunya. Ini nanti kalau kalian udah lepasin ini kabelnya, mungkin ada 3 ataupun ada ininya juga, ada lampunya. Jangan lupa di mana tata letaknya. Oke, kalau perlu difoto ataupun ditulis. Lebih baik difoto ya, difoto lebih jelas ya. Karena nanti kalau emang kebalik dia nggak bakal mau, ataupun mau tapi nggak mau mati-mati sampai angus ya kan. Oke, coba kita pasang. Saya yakin sih cuma kabel doang, soalnya tadi emang ada bekasnya gitu kan. Bekas apa dia, bekas kebakar. Nah, tadi saya lepasin ini di sini, terus yang satu lagi di bawah lampu. Saya masih ingat ya. Oke, udah siap, udah kita pasang.
Ini suctionnya juga udah di 6 ya, derajat 6. Gimana sih? Termostatnya di 6 lah, di 6. Coba kita cobakan. Oke, kita lihat lampunya. Oke, lampunya menyala. Oke, lampunya nyala. Nggak usah dipegang ya, kadang kontak ya. Oh enggak, kita tunggu bentar, tunggu sampai panas. Kayaknya ini udah panas ya, cabut aja. Oke, ini udah panas, serius. Cara buktinya gimana ya? Gini aja deh. Gimana ya? Dari baunya udah panas ini. Oh, aku taruh ini. Nah, oli. Biasanya berasap dia. Gak nampak ya. Di kamera nampak asap nggak? Pokoknya dia udah panas loh. Ataupun kita kasih ini ya. Coba kita lihat. Nah, kan? Aduh. Nah, ini masih bagus ya. Oke, nampak asapnya. Nah, sini. Nah, ini kan meleleh kan? Alhamdulillah. Nah, ini udah panas. Berarti memang betul. Kejadiannya adalah kabel doang. Easy bird kan ya. Oke, satu setrika Panasonic sudah siap. Cuman kabel yang putus. Oke, karena udah siap. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum. Salim adik Nanggro.